Qin Yichen mengangguk dan percaya bahwa itu benar, bahwa itu adalah kemampuannya untuk menyebabkan masalah. Tetapi dia bisa hidup sampai hari ini jika dia menyebabkan masalah. Itu semua tergantung pada pelindung Kaisar Ke. Bai Guanxing berkata lagi, dalam hal ini, pria itu berpikir bahwa Kaisar Ke dapat melindungi Tuan Dijun untuk sementara waktu. Tetapi dapatkah dia melindungi Tuan Yi? Identitas Tuan akan diumumkan cepat atau lambat, baik secara pasif maupun aktif, sampai saat itu. Aku tahu bahwa Kaisar Ke dapat dianggap sebagai seorang Minjun. Dan aku tidak ingin suamiku melindungi Kaisar Ke. Hanya saja lelaki itu adalah keturunan dari naga sejati, dan dia seharusnya tidak hanya memiliki wajah untuk istana kaisar dan mencalonkan diri untuk klannya sendiri. Qin Yichen mengangguk dan harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Bai Guanxing bukanlah hal yang tidak masuk akal. Lalu apa keuntungan berdiskusi tentang Tao dengan berbagai ras? Bai Guanxing menutupi dahinya. Secara alami adalah mempelajari keterampilan semua ras dan mempelajari metode semua ras. Tuan Tian Waiyutian harus memahami bahwa Fan Wanxing hanyalah seorang pangeran. Di masa depan, sang suami akan menghadapi ayah dan ibunya. Pada saat itu, tidak ada yang peduli dengan generasi mudanya dan tidak ada yang akan mengikuti aturan. Dan berteman dengan semua ras, apalagi yang lainnya. Setidaknya kemanapun kamu pergi, kamu bisa menjadi sedikit kurus dan menjadi teman. Itu lebih baik daripada menjadi musuh suamimu di masa depan. Bai Guanxing tiba-tiba tersenyum licik. Apa keuntungan terbesar berdiskusi tentang Tao, Tuan? Qin Yichen terkejut. Apa? Tuan, bayangkan ada seorang kaisar dan seorang pria sedang mendiskusikan Tao. Dan pria itu akan memecahkan teka-teki, berdiskusi satu sama lain, dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ini kasus kaisar, dan para dewa dan setan. Seiring waktu, pria itu hanya perlu membayar sajak Taonya sendiri, dan dia dapat menukar Taoisme para dewa dan iblis, serta mempelajari kebijaksanaan kaisar dari semua sisi. Klan Baisku dijuluki nama kebijaksanaan dunia yang tak tertandingi. Menurut prinsip ini, memetik sepeser pun untuk memberi manfaat bagi dunia, dan mengambil sepeser pun untuk keuntungan dirinya sendiri. Mata Qin Yichen berkedip, tarik sepeser pun untuk memberi manfaat bagi dunia, ambil sepeser pun untuk menguntungkan diri sendiri. Masuk akal. Melihat bintang, Anda benar-benar pintar. Bai Guanxing mengepalkan tinjunya, Tuan tidak masuk akal. Tetapi dia harus ingat bahwa jika suatu ras ingin mendapatkan pijakan, tidak cukup untuk dapat melawan atau membunuh. Di masa depan, Tuan harus menghadapi banyak hal. Baik, saya ingin berbagi bersama. Qin Yichen mengangguk dan menghela nafas. Melihat bintang, kamu benar. Sangat tidak mudah untuk mengelola klan dengan baik. Untuk mengetahui hal-hal sepele dari surga suci kecil, Qin Yichen tidak ingin mengurusnya. Dia benar-benar membuang tuan istana, dan dia tidak perlu mempedulikannya pada saat itu. Dia hanya perlu meningkatkan kekuatannya dan melindungi umat manusia. Tetapi surga kaisar sangat luas dan tidak terbatas, dan itu bukan hanya pisau yang dapat memotong semuanya. Ada beberapa hal yang tidak ingin disentuh Qin Yichen sebelumnya, tetapi juga belajar menghadapinya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Dan perlu disebutkan bahwa ketika Fan Fanstar kembali ke haram surgawi dengan frustrasi, dia berlutut di tanah dengan wajah penuh percaya diri. Ibu, anaknya tidak kompeten, dan mempermalukan ibu. Wajah permaisuri muram, tetapi tiba-tiba matanya berkedip, dan dia tiba-tiba mengambil Fan Fanstar dengan telapak tangannya. Fan Wanxing terkejut untuk beberapa saat. Tetapi melihat permaisuri memegang mantan Tianling dengan satu telapak tangan, dan mengeluarkan sebilah cahaya yang membelokkan ruang dan waktu, dan menghancurkannya dengan parah. Fan Fanstar lumpuh di tanah, dengan ekspresi ngeri. Ini adalah bilah ruang dan waktu. Tanda seru. Kapan anak itu mendapat luka ini? Permaisuri sangat marah. Oh, kamu adalah binatang kecil yang ganas dan berangin. Kamu ingin memotong dupa warisan klan kita. Istanaku dan kamu tidak berbagi surga yang sama. Kekuatan bilah ruang dan waktu ini tidak kuat. Karena jika terlalu kuat, Fan Fanstar dapat merasakannya. Bila waktu dan ruang ini tidak dapat menyembunyikan bagian depan terlalu banyak waktu, karena dengan pengetahuan Qin Yichen saat ini tentang ruang dan waktu, jika terlalu lama, bila waktu dan ruang juga akan menghilang dalam waktu dan ruang dengan sendirinya. Tetapi bagaimana permaisuri tidak dapat memikirkannya, bila ruang dan waktu tampaknya lemah dan tidak akan bertahan lama. Tetapi Feng Tianxing tahu dengan jelas bahwa Wanxing dan Yuan Kue akan segera menikah. Jika itu pada saat Gua Wanxing dan Yuan Kue, bila ruang dan waktu ini tiba-tiba akan meledak, jelas bahwa itu akan memotong dupa ras lain. Saya juga mengatakan untuk memberi anak saya hadiah besar untuk pernikahan anak saya. Feng Tianxing, ini hadiah Anda. Istana ini menerimanya. Di dalam istana kekaisaran, Qin Yichen menghela nafas. Bagaimanapun, permaisuri adalah permaisuri. Faktanya, Qin Yichen tahu bahwa bila waktu dan ruang ini tidak dapat disembunyikan oleh permaisuri. Tetapi dia hanya ingin memberitahu permaisuri bahwa saya tidak mampu membunuh putra Anda. Dan bukan karena saya hanya bisa membiarkan Anda menanganinya. Matahari dan bulan tergantung di langit, dan para dewa melayang. Keesokan harinya, di panggung para dewa,
Sebuah spanduk diangkat. Qin Yichen duduk di bawah spanduk dan Jintu berdiri di sampingnya. Dan Bai Guanxing ada di sampingnya, mengibarkan bendera untuknya. Karena pertemuan Istana Surgawi, Shen Weitai sangat hidup akhir-akhir ini. Ada perselisihan terus-menerus antara berbagai kaisar siang dan malam, atau perselisihan antara banyak orang kuat, butuh beberapa hari atau bahkan puluhan hari untuk menentukan pemenangnya. Ketika sekelompok dewa dan iblis memperhatikan Qin Yichen, ekspresi mereka sedikit berubah. Apa yang ingin Anda lakukan? Dan siapa lagi yang ingin Anda lawan? Bukankah prestise dia cukup kemarin? Itu ada di sini lagi hari ini. Feng Tianxing, ini pengadilan surgawi, bukan istana kekaisaran. Jangan melangkah terlalu jauh. Terlihat bahwa banyak kaisar yang masih memiliki musuh dengan Qin Yichen. Kemenangan yang terakhir atas Fan Fan Star kemarin hanya bisa membuat mereka cemburu, tapi bukan berarti mereka bisa melepaskan keluhannya. Tentu saja, para kaisar berteriak-teriak dengan keras, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berani maju dan mengancam untuk bertarung. Tidak mungkin. Meskipun berbagai klan kekaisaran di panggung Divine Power bertarung dengan sengit, tidak banyak yang benar-benar menyebabkan nyawa mereka. Lagi pula, begitu nyawa disebabkan, masalahnya akan menjadi serius, dan kekuatan di belakangnya akan maju. Dengan Kaisar Ke duduk di kota, mereka tidak berani memperlakukan Qin Yichen terlalu banyak. Tentu saja, kaisar yang kuat dari semua pihak harus mengakui bahwa meskipun tidak ada Kaisar Ke, mereka tidak dapat membantu Qin Yichen. Antara lain, itu adalah 10.000 bunga iblis. Saya khawatir Qin Yichen tidak akan diizinkan untuk mati dulu. Yang paling penting adalah Qin Yichen dapat memotong wilayah mereka dengan satu luka saat dia tidak bisa membunuhnya. Siapa yang berani melawannya? Mereka semua adalah elit kaisar dari semua pihak, dan tidak mudah untuk berkultivasi ke tahap ini. Bisa dikatakan bahwa ranah dan Taoisme mereka adalah ibu kota yang mereka banggakan. Jika ini ditebas oleh Qin Yichen, dia harus mundur selangkah demi selangkah. Dalam hal ini, Qin Yichen juga sangat tidak berdaya, dan menyalahkan kurangnya kemenangan dan kekalahan Xiao Yuan terlalu banyak, tetapi dia tidak bisa disalahkan. Tetapi segera, beberapa orang kuat melihat spanduk yang melambai oleh Bai Guanxing. Dunia pahlawan? Feng Tianxing, apa yang kamu lakukan? Tanda seru. Qin Yichen bangkit dan tersenyum. Bukankah ini jelas? Kamu berasal dari puluhan ribu ras di dunia. Semuanya adalah arogansi klan. Tidak bisakah kamu disebut pahlawan? Orang kuat itu terkejut, dan kemudian bertanya, tentu saja saya bisa disebut pahlawan. Tetapi Feng Tianxing, apa maksud Anda berdiri di panggung para dewa? Hanya saja di hadapan pedang ajaib ini, sekelompok orang kuat agak sedih. Namun, Qin Yichen tersenyum hari ini, tidak membunuh, tapi sopan, dan berseru, semuanya, terima kasih untuk pertemuan pengadilan surgawi hari ini, dan sebagai hari ulang tahun yang mulia. Itu telah membawa puluhan ribu orang ke pengadilan dengan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengadakan sekelompok pahlawan dunia untuk mendiskusikan kebenaran dengan mereka.